Rasa tak terbalas episode 92. Kakek Surya, kenapa kamu tidak mengajak calon menantuku juga? Tanya Yuda sambil tersenyum. Yuda mengerling nakal dan menjawab, oh, iya. Aku akan segera kembali. Setelah itu, dia bergegas menuju Farah. Setelah Yuda pergi, Pastor Romi menatap dengan cemas dan bertanya, apa sebenarnya yang sedang kamu lakukan? Kakek Surya hanya tertawa kecil, saya hanya ingin berinteraksi dengan cucu-cucu saya. Aku sudah meminta kamu untuk menjauh dari mereka. Aku tidak suka kamu terlalu dekat dengan mereka. Bahkan dengan Jenny pun. Pastor Romi mengeluh. Jangan ganggu aku, Romi. Putriku tidak sepertimu. Setidaknya dia masih mengunjungiku bersama anak-anak dari waktu ke waktu, jawab kakek Surya dengan tegas. Pastor Romi menggelengkan kepala dan berkata, baiklah, kali ini saja. Tapi mulai besok, kamu tidak boleh berhubungan dengan mereka, terutama dengan Yuda. Kakek Surya, ini suamiku, Julian, ujar Jenny dengan ceria. Julian dan kakek Surya saling menatap dalam diam, seakan saling menilai satu sama lain. Sambil mengulurkan tangan, Julian berkata dengan ramah, senang bertemu denganmu, kakek Surya. Kakek Surya membalas dengan senyum hangat, senang bertemu denganmu juga, cucu menantu. Aku harap kamu menjaga labu kecilku dengan baik. Julian tersenyum dan menjawab, tentu saja. Kamu tidak perlu khawatir, aku selalu berusaha menjaga dia sebaik mungkin. Kakek Surya tertawa kecil. Aku ini kakeknya, tentu saja aku selalu khawatir, terutama karena dia sekarang bersama seseorang sehebat kamu. Saat itu, Yuda kembali bersama Ling dan berkata dengan penuh semangat, kakek, ini Farah, pacarku. Farah tersenyum lembut dan menyapa dengan sopan, senang bertemu denganmu, kakek. Kakek Surya menatap Farah dengan bangga dan tersenyum lebar. Cucu laki-lakiku benar-benar pandai memilih. Dia telah menemukan seorang wanita yang begitu cantik. Kemudian, kakek Surya meraih sebuah tas dari bawahannya dan menyerahkannya kepada Farah. Ini untukmu, nak. Farah menerima tas itu dengan senyum ceria. Terima kasih banyak, kakek. Melihat itu, Jenny dan Yuda menggembungkan pipi mereka, lalu dengan nada bercanda berkata, kalau begitu, di mana hadiah untuk kami? Kakek Surya tertawa terbahak-bahak. Bagaimana mungkin aku melupakan kalian berdua? Katanya sambil mengeluarkan dua tas berbeda dan menyerahkannya kepada mereka. Semoga kalian menyukainya. Kemudian, sambil memberikan satu tas tambahan kepada Jenny, kakek Surya berkata dengan senyum penuh harap, dan ini untuk cicitku kelak. Jenny tersenyum lebar dan berkata dengan penuh rasa terima kasih banyak, kakek. Kakek tidak membawa hadiah untukku? Tanya Julian dengan nada bercanda. Kakek Surya tersenyum penuh arti. Tentu saja aku punya hadiah istimewa untukmu, cucuku. Nanti akan kuberikan kepadamu. Julian mengangguk sambil tersenyum. Aku akan menunggunya, kakek. Di saat yang sama, dua sosok muda memasuki aula sambil berpegangan tangan. Farah melambaikan tangan dan berseru, Yuda, lihat, Dina sudah sampai. Yuda menepuk dahinya dan berkata, astaga, aku benar-benar lupa tentang mereka. Ia segera bergegas menghampiri Sebastian dan Dina, diikuti oleh Farah. Kenapa kalian lama sekali? Tanya Yuda sambil tersenyum. Bastian menjawab santai, kami tertahan karena beberapa urusan tadi. Maaf membuat kalian menunggu.
Yuda tertawa kecil. Kamu memang selalu sibuk, seperti biasanya. Farah tersenyum hangat. Ayo, Dina, masuk. Semua orang sudah menunggu. Dina mengangguk. Baiklah, aku akan bergabung dengan kalian. Sebastian menambahkan, kalian pergi duluan. Aku ingin berbincang dengan Yuda sebentar. Dina tersenyum lembut dan mengingatkan, jangan terlalu lama, ya, dan jangan minum berlebihan. Yuda terkekeh kecil dan berkata, tenang saja, aku akan menjaganya. Setelah Farah dan Dina berlalu, Yuda menoleh ke Sebastian dan berkata, ayo, kita pergi menemui keluarga dan mertuaku. Sebastian mengangguk setuju, lalu keduanya melangkah bersama menuju ruangan lain. Sementara itu, setelah berbicara sebentar dengan kakek Surya, Jenny berkata, Julian, temani kakek sebentar, ya. Aku perlu pergi ke kamar mandi wanita. Julian menatapnya dengan cemas. Haruskah aku menemanimu? Jenny melotot kecil sambil menjawab, tidak perlu. Aku akan membawa Yasmin atau Alisa bersamaku. Julian akhirnya mengangguk. Baiklah, tapi jangan pergi sendirian, ya. Jenny tersenyum kecil dan mengangguk, lalu segera berlalu untuk mencari Yasmin atau Alisa. Saya tidak pernah membayangkan Tuan Julian bisa seperti ini, ujar kakek Surya dengan senyum tipis. Julian membalas dengan tawa kecil. Saya juga tidak menyangka kakek Surya punya sisi seperti ini. Saat itu, Yuda muncul dan berkata, Popsi, kenalkan, ini temanku dari Amerika, Sebastian. Yuda kemudian menoleh ke arah Julian. Bastian, ini kakekku, dan yang ini kakak iparku, Julian. Sebastian tersenyum ramah. Senang akhirnya bisa bertemu dengan kalian. Julian membalas dengan hangat. Senang bertemu denganmu juga, Tuan Bastian. Sebastian melambaikan tangannya sambil tersenyum. Oh, panggil saja aku Bastian atau Bas. Tuan Bastian terdengar terlalu formal. Yuda tertawa kecil. Baiklah, aku akan membawa Bastian untuk bertemu Bima dan Niko, bro. Ia segera menarik tangan Sebastian, mengajaknya pergi. Setelah mereka menghilang dari pandangan, Julian menoleh pada kakek Surya. Sepertinya tadi kakek ingin mengatakan sesuatu kepada saya. Kakek Surya tersenyum penuh arti. Tentu saja, kenapa kita tidak bicara di tempat yang lebih tenang? Silakan, kakek, jawab Julian sambil mengikuti langkahnya. Di balkon, kedua pria itu berdiri berdampingan, memandangi langit malam yang dipenuhi bintang. Aku tidak pernah menyangka kita akan bertemu dalam situasi seperti ini, ucap kakek Surya dengan nada datar. Julian menoleh sedikit. Lalu, bagaimana menurutmu cara kita harusnya bertemu? Kakek Surya tersenyum tipis. Mungkin dengan saling mengarahkan senjata. Menatap satu sama lain dengan mata penuh amarah. Julian tertawa kecil. Sayang sekali, itu tidak terjadi. Lagi pula, aku akan menikahi cucumu. Kakek Surya mengangguk pelan. Aku senang kamu melakukannya. Benarkah? Tanya Julian, sedikit terkejut. Kakek Surya terdiam sejenak sebelum menjawab. Jika bukan karena pernikahanmu dengan Jenny, aku mungkin tidak akan pernah berhenti membencimu. Tapi begitu aku tahu kau akan menikahi cucuku, aku menghentikan semua rencana misi yang kutargetkan padamu. Bahkan, aku memutus aliansi dengan Argo. Aku tidak menyakiti keluargaku sendiri. Aku juga punya prinsip. Julian tersenyum, kali ini lebih lebar.
Jadi, sekarang aku dianggap keluargamu? Kakek Surya meliriknya dengan tajam, tapi ada guratan kehangatan di wajahnya. Jangan coba-coba pamer senyuman nakalmu padaku, bocah. Jangan terlalu percaya diri. Mantan temanmu terus saja merencanakan hal-hal jahat terhadap kami, ujar Julian dengan nada serius. Kakek Surya menatap langit malam sambil berkata, Argo bukan lawan yang mudah. Dia punya seseorang yang kuat di belakangnya. Siapa? Julian bertanya dengan alis terangkat. Rizal, jawab kakek Surya tenang. Julian mengerutkan dahi. Tunggu, bukankah dia sudah meninggal beberapa tahun lalu? Kakek Surya menggeleng pelan. Tidak, dia masih hidup. Kalau kau penasaran, tanyakan saja pada kakekmu. Bagaimanapun, Rizal dulu adalah sahabatnya. Julian terdiam, memikirkan hal itu, lalu mengangguk kecil. Kakek Surya melanjutkan, kau tahu, ayah mertuamu tidak pernah menyukai apa yang kulakukan. Begitu pula putriku. Dia bahkan pernah memintaku meninggalkan semua ini dan hidup sederhana. Ia tertawa kecil, ada kegetiran dalam suaranya. Tapi hidup sederhana, itu bukan untukku. Kenikmatan yang kurasakan saat memegang senjata. Kebahagiaan itu tak bisa kujelaskan dengan kata-kata. Kau mengerti perasaan itu, kan? Julian menatapnya dan mengangguk pelan, memahami tanpa perlu banyak bicara. Ayah mertuamu adalah orang yang bersih, jadi wajar saja jika dia tidak menyukaiku. Dia pikir aku akan memengaruhi anak-anaknya, jadi dia berhenti mengunjungiku. Selama beberapa tahun aku diam-diam menemui mereka sesekali, tetapi setelah itu aku berhenti. Hari ini aku bertemu mereka setelah 5 tahun. Kata kakek Surya. Jenny mirip sekali dengan putriku. Setiap kali aku melihatnya, aku merasa seperti sedang melihat putriku sendiri. Jaga dia baik-baik, Julian. Kalau tidak, aku akan membunuhmu, ucap kakek Surya. Julian tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Kali ini aku bersamamu. Jika kau butuh bantuanku, jangan ragu untuk menghubungiku, kata kakek Surya. Terima kasih kakek, tapi menurutku cucumu sudah cukup bagi kita, kata Julian. Kakek Surya tersenyum dan berkata, Romi akan kena serangan jantung kalau mendengar tentang ini. Aula perjamuan. Jadi, di mana kalian bertemu? Tanya Nico. Ya, kami teman kuliah, kata Sebastian. Sambil menyesap anggurnya, Bima bertanya, apa pekerjaanmu, Sebastian? Saya menjalankan bisnis ayah saya, kata Sebastian. Bisnis macam apa itu? Tanya Nico, penuh rasa ingin tahu. Sebastian menggaruk kepalanya, tampak sedikit ragu. Yah, itu sebenarnya. Yuda, yang berdiri di samping mereka, langsung menyela, itu bisnis real estate. Sebastian tersenyum kecil. Ya, benar, hanya bisnis real estate kecil. Nico mengangguk pelan. Menarik. Tiba-tiba, Yuda menunjuk ke arah pintu dan berkata, oh, lihat, Valden sudah datang, dan Ibu Wulan juga ada di sana. Melihat kesempatan, Yuda langsung merangkul Sebastian dan berkata, Bas, kamu harus bertemu dengan Ibu Wulan. Dia orang yang luar biasa. Tanpa menunggu jawaban, Yuda menyeret Sebastian menuju arah pintu. Setelah berbincang cukup lama, Julian dan kakek Surya kembali memasuki aula. Kakek Surya menarik napas panjang sebelum berkata, saya pamit dulu. Tapi tenang saja, saya akan tetap berhubungan denganmu.
Julian menatapnya sejenak. Setidaknya temui Jenny dan Yuda sebelum pergi. Kakek Surya menggeleng dengan senyum tipis. Tidak perlu. Aku sudah cukup melihat mereka hari ini. Lagi pula, aku tidak tahan lagi melihat wajah ayah mertuamu yang selalu muram. Aku akan mengunjunginya lain kali. Julian tersenyum, lalu berkata dengan nada tulus, pintuku akan selalu terbuka untukmu, kakek. Jangan ragu untuk datang kapan saja untuk menemui cucu perempuanmu dan cicitmu kelak. Kakek Surya tersenyum hangat, mengangguk pelan, lalu berjalan keluar dari aula. Mengapa kau datang terlambat? Julian bertanya sambil menatap Daniel. Daniel menggaruk kepalanya, sedikit canggung. Aku pulang terlambat dari kantor. Apakah semuanya baik-baik saja? Tanya Julian dengan nada khawatir. Daniel tersenyum kecil. Ah, ya, semuanya baik-baik saja, bro. Aku hanya sibuk beberapa hari terakhir, jadi. Julian mengangguk memahami. Aku mengerti. Tapi ingat, jangan terlalu memaksakan dirimu, oke? Ya, saudara, jawab Daniel sambil tersenyum lebar. Setelah berbincang sebentar, Julian mulai memutar pandangan, mencari sosok Jenny, namun tidak menemukannya. Nico, apa kau melihat Jenny? Tanya Julian, mendekati saudaranya. Oh, semua wanita sedang berkumpul di suatu tempat. Aku tidak tahu apa yang sedang mereka lakukan, jawab Nico santai. Saat Julian mencoba memahami jawabannya, Bima mendekat dengan wajah penasaran. Julian, kau perhatikan itu? Yuda sepertinya akrab sekali dengan Sebastian. Julian tersenyum tipis. Ya, aku tahu, ucapnya singkat. Bima memiringkan kepalanya sedikit, tampak ragu. Menurutmu, apakah Yuda? Nico langsung menyela sambil menggelengkan kepala. Menurutku tidak mungkin. Keluarga Perwinda dikenal sebagai keluarga yang bersih. Ya, kau benar, Bima setuju sambil mengangguk. Julian lalu bertanya, Henry, apakah mereka menerima undangan kita? Ya, jawab Bima. Mereka akan datang besok. Julian tersenyum lagi. Baiklah, kalau begitu kita tunggu saja hingga besok. Sekarang, permisi. Aku harus mencari istriku. Ia pun melangkah pergi dengan santai, meninggalkan mereka untuk melanjutkan diskusi. Yuda dan Sebastian berdiri di sudut ruangan, berbincang serius tentang beberapa hal. Bro, Argo ingin bertemu dengan kita, ujar Sebastian. Yuda menyeringai, tampak santai. Biarkan dia menunggu sebentar. Lalu bagaimana dengan bisnisnya? Sebastian tertawa kecil. Sudah berakhir. Yuda tersenyum lebar. Wah, kamu luar biasa, bro. Sebastian menghela napas. Tidak sebaik dirimu, Yuda. Kau tidak tahu betapa bersyukurnya aku padamu. Jika waktu itu kau tidak setuju untuk... Yuda menepuk bahunya dengan ringan. Hei, kita ini saudara, kan? Tidak perlu terima kasih atau hal-hal seperti itu. Kita ini keluarga. Aku tahu keluargamu tidak terlibat langsung dalam semua ini, tapi aku tetap melibatkanmu. Hidupmu dipertaruhkan karena aku, kata Sebastian dengan serius. Yuda terkekeh, tidak merasa tertekan. Hidup kita berdua dipertaruhkan, bro. Sebastian menatapnya, tampak ragu sejenak. Kau tahu kecelakaan pesawat itu memang direncanakan khusus untukmu, kan? Tanyanya. Yuda menganggukkan kepalanya dengan tenang.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.